Air pasang atau rop yang melanda wilayah pesisir utara Jakarta turut berdampak kepada perjalanan kereta api. Sebanyak 10 perjalanan kereta api baik kedatangan maupun keberangkatan terganggu akibat rel kereta api yang terendam banjir rob setinggi lebih dari 15 cm. Lebih dari kereta dari stasiun Tanjung Priok menuju stasiun kota dan sebaliknya tertahan akibat banjir rob. Untuk saat ini udah normal. Tadi sempat namanya rob, air pasang laut. Sempat tertunda dan tertahan. Tertahan. Berapa jam Pak tertahannya? Oh, kurang lebih 2 jam. Kemungkinan bisa 10 kereta, Pak. 5 kedatangan dan 5 keberangkatan. Untuk mengurangi debit air yang merendam rel kereta, PT KAI mengerahkan 2 unit pompa mobile. Saat ini kondisi air sudah mulai surut dan rel sudah bisa kembali dilintasi kereta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi 3 hari terendam banjir rob setinggi 2 meter. Warga di permukiman padat kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Banjirop kembali melanda permukiman padat kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Ketinggian air mencapai 2 meter ini membuat sejumlah warga terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Petugas yang bersiaga mengevakuasi warga menggunakan 3 buah perahu karet. Warga mengaku dalam sepekan terakhir sudah 3 kali airop merendam rumah mereka. Bahkan banyak dari warga sudah menderita sakit akibat airop yang kotor. Bu Mariwah, ini udah berapa hari nih Bu banjir besar? 3 hari sama sekarang. Ini kalau ini yang paling besar bagaimana? Paling gede. Berapa ketinggiannya Bu? Ada 1 meter lebih ada? Ada kali ya 1 meter. Gatal-gatal, batuk-batuk. Batuk-batuk. Panas dingin kalau malam itu. Itu berarti kalau malam masih ada air apa gimana? Enggak, kalau malam nggak ada air sih, tapi kan Dingin. mungkin kedinginan dari siang nggak bisa istirahat terendam gini. Warga berharap pemerintah mengirimkan bantuan berupa selimut, makanan, dan minuman. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, selain merendam permukiman, banjir rob juga masih menggenangi Jalan Karangayu Pluit, Jakarta Utara. Saat ini air sudah mulai surut, namun lalu lintas pengendara masih terhambat karena genangan air masih tinggi. Sore ini banjir sudah mulai surut, berkisar 15 hingga 20 cm. Banjir rob membuat arus lalu lintas terhambat karena tidak sedikit para pengendara motor yang mengalami mati mesin saat melewati banjir. Petugas keamanan perkantoran dan mal di sekitar lokasi membantu mengatur lalu lintas agar para pengendara tetap dapat melintas. Banjir rob terjadi sejak 2 hari lalu dengan ketinggian mencapai 60 hingga 70 cm. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Kevin Pakan di Jalan Karangayu Pluit, Jakarta Utara. Selamat sore, Kevin. Selamat sore, Kevin. Bagaimana suasana di sana saat ini? Ya, Driani dan pemirsa, situasi sore ini di Jalan Karangayu, tepatnya di Mall Bewok, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara masih terpantau masih adanya banjirop yang menggenangi Jalan Karangayu ini, yang mana tepatnya yang dari arah Grogol menuju kepada Muara Angke. Namun bila dibandingkan dari tadi pagi, ini sudah mulai surut, yaitu sekitar antara 15 sampai 20 cm. Namun kalau tadi pagi berkisar antara 60 hingga 70 cm. Tadi kami sempat melihat di antara pemirsa bahwa karena banjirop ini membuat atau menghambat adanya akses lalu lintas dari para pengendara baik dari arah Grogol menuju Muara Angke maupun sebaliknya, yang mana tidak sedikit ini para pemotor harus menurunkan kecepatan mereka, bahkan tadi ada juga yang harus mematikan mesin untuk mendorong
kendaraan mereka hingga bisa melalui jalan ini. Dan memang tadi kami juga sempat melihat bahwa petugas keamanan sampai dengan saat ini masih terus melakukan atau membantu begitu para pengendara yang melintas agar bisa tetap berjalan dengan baik, karena tadi sempat ada yang mati di tengah-tengah banjir rob ini. Namun kami akan bertanya kepada warga sekitar, tepatnya dari pihak keamanan perkantoran. Di sini ada Bapak Heri. Pak Heri, bisa dijelaskan Pak terkait dengan banjir rob ini, apakah memang sebelumnya sering terjadi atau bagaimana Pak berdasarkan pantauan Anda di sini Pak? Untuk sebelumnya sih udah lama Pak, baru terjadi hari ini. Dari kemarin tuh kalau nggak salah cuman nggak separah ini. Tadi kejadian lagi dari jam 9 sampai 1 lututan lah banjir. Arahnya dari arah Muara Angke, dari Kedokan sana Pak, air keluarnya sampai meluap sampai ke masjid yang depan Alfa ini Pak. Pak Heri, ini memang baru pertama kali di daerah ini terjadi atau terdampak banjirop, atau mungkin tahun-tahun sebelumnya sempat juga Pak? Tahun-tahunnya dulu pernah Pak, tahun 2016-15 lupa lagi siapa ya. Baru terjadi tahun sekarang Pak, di 2024 ini. Pak, dari petugas tempat sudah membantu menangani banjirop ini belum sih Pak? Untuk sementara sih untuk hari ini cuman ya aktivitas security dari Bywalk sama security dari Prestige saja Pak, yang untuk membantu kendaraan yang entah mati di jalan apa gimana gitu, sambil bantu-bantu dorong itu. Terima kasih banyak Pak Heri, terima kasih Pak. Jadi Andra, memang tidak hanya di daerah sini saja, namun di daerah Muara Angke dan sejumlah tempat juga mengalami banjirop, dan berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa pihak dari petugas suku dinas sumber daya air Jakarta Utara juga mengerahkan adanya stasiun pompa air dan juga sodetan yang berukuran atau berkapasitas 1.000 liter per detik, sehingga dapat mengurangi atau mempercepat adanya penyurutan air di banjirop ini. Sementara itu Diandra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kevin Pakan langsung dari lokasi banjirop. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, jelang libur Nataru, suasana di stasiun Pasar Senen ramai penumpang. Mayoritas penumpang berpergian dengan jalur kereta untuk berlibur atau pulang ke kampung halaman. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, terpantau stasiun Pasar Senen mulai ramai penumpang. Masa angkutan Natal dan Tahun Baru rencananya akan berlangsung selama 18 hari, mulai dari tanggal 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Hingga Sabtu kemarin masih terdapat lebih dari 400.000 tiket yang disediakan PT KAI dari jumlah total 750.000 tiket untuk para penumpang di masa libur Nataru. Para penumpang mayoritas memiliki tujuan untuk berlibur atau pulang ke kampung halaman masing-masing. Saya mau ke Purwokerto, mau pulang kebetulan. Ya mungkin kan karena keluarga di sana, mungkin acara kumpul-kumpul keluarga besar aja gitu. PT KAI Daob 1 Jakarta juga menyiapkan penambahan operasional sebanyak 17 kereta api dan 306 perjalanan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada masa libur Nataru. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat sore Indra, bagaimana suasana terkini di Stasiun Pasar Senen jelang libur Nataru? Indra? Selamat sore, Indra. Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan update terkini terkait persiapan Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Hingga pada hari ini 15 Desember 2024 belum ada aktivitas masyarakat melakukan perjalanan begitu di momen libur Tahun Baru dan Natal yang kurang lebih tanggal 25 Desember 2024 mendatang. Dan kalau kita bisa informasikan Diandra dan juga pemirsa bahwasannya Daob 1 Jakarta ini baru menyediakan fasilitas keberangkatan di tanggal 18 hari mulai tanggal 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, yang mana meskipun 4 hari lagi tepat tanggal 19 ketersediaan tiket ini sekarang sisa 59% Diandra, ataupun 59% dari ketersediaan jumlah total
743.904 tiket, yang mana ini sudah laku, yang mana Daob 1 Jakarta sudah menjual di tanggal 4 Desember lalu. Ini sudah laku 41%. Kalau kita jumlah kalkulasikan ini sebanyak 305.000 tiket sudah terjual melalui online begitu untuk masyarakat menuju kota tujuan. Dan kalau kita gambarkan lagi, nantinya Daob 1 Jakarta perharinya ini akan menyediakan 75 kereta api beroperasi dengan memberangkatkan sejumlah 41.328 jumlah penumpang perharinya menuju kota-kota tujuan. Dan terkait menarik kota tujuan ini yang masih diminati oleh masyarakat ini masih didominasi di kota ataupun Lempuyangan, Yogyakarta, Pasar Turi Surabaya, Bandung, Kutoarjo maupun juga Kebumen begitu. Dan kalau kita akumulasikan total okupansi ini rata-rata per hari ini 41% dari total kapasitas yang tersedia dari Daob 1 Jakarta. Begitu Diandra, dan dalam hal ini PT KAI juga mengharapkan bahwa masyarakat harus membeli lebih awal, bisa melalui kanal-kanal dari PT KAI Akses yang mana sudah tersedia di layanan kereta api. Dan selain itu juga bahwasanya kalau terkait puncak keberangkatan ini akan jatuh di pada tanggal 24 Desember 2024 Diandra. Dan Daob 1 Jakarta juga menghimbau bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan di momen Nataru 2024-2025 ini dipastikan kondisi dalam keadaan sehat dan tidak boleh membawa barang bawaan berlebihan karena hanya berlaku satu tiket di angka 20 kg per tiket begitu ya. Nantinya kalau berlebihan akan dilakukan kena cas, dan selain itu juga tidak memboleh membawa barang-barang yang tidak diizinkan selama proses perjalanan berlangsung. Diandra. Baik, terima kasih Indra atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, sementara itu sepekan jelang Natal dan libur tahun baru di akhir pekan ini, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat mulai mengalami peningkatan dari arah Jakarta dan juga arah sebaliknya. Kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok, Ciawi, Kabupaten Bogor, Minggu pagi ratusan kendaraan dari arah Jakarta ramai lancar. Sementara dari arah sebaliknya juga masih lancar. Meski tidak ada petugas yang disiagakan di Simpang Gadok, namun lalu lintas masih normal dan tidak ada pemberlakuan ganjil genap, serta tidak ada rekayasa lalin untuk one way atau satu arah. Unit usaha di bawah naungan PT MNC Capital Indonesia Tbk, PT MNC Life Assurance, resmi melakukan kerjasama strategis dengan Midguy Steakhouse. Melalui kemitraan ini, MNC Life menghadirkan perlindungan asuransi kecelakaan diri bagi seluruh pelanggan Midguy Steakhouse secara otomatis tanpa biaya tambahan. Hal ini menjadi wujud nyata kepedulian dari keduanya dalam mengutamakan kepuasan dan kenyamanan para pelanggan. Di mana kami terus melakukan terobosan dalam menjadikan perlindungan asuransi jiwa sebagai bagian dari lifestyle. Kali ini kami bekerjasama dengan Midguy Steakhouse Restaurant, di mana Midguy memberikan perlindungan asuransi jiwa kepada seluruh pengunjung restoran. Kita ingin menjadikan asuransi itu tidak hanya sebagai sebuah produk, tapi juga bagian dari gaya hidup. Merasa bangga karena bisa dikasih kesempatan untuk bekerja sama dengan MNC Life, yang dimana bisa memberikan value lebih terutama kepada customer kita juga yang ingin datang ke restoran ataupun mereka setelah pulang bisa tercover asuransi. MNC Life berkomitmen akan terus menghadirkan produk dan layanan inovatif serta meningkatkan jaringan kerjasama yang memberikan banyak manfaat bagi pelanggan dalam bentuk perlindungan asuransi jiwa. Dari Jakarta, Rian Rahmat, iNews melaporkan. Pemirsa, Crazy Rich Surabaya Budi Said dituntut 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus korupsi jual beli 1,1 ton emas antam. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai 1,1 triliun rupiah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang tuntutan kasus dugaan rekayasa jual beli emas PT Aneka Tambang dengan terdakwa Crazy Rich Surabaya Budi Said. Jaksa menuntut terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 16 tahun
serta denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti kepada negara sebesar 58,135 kg emas antam atau setara 35 miliar rupiah, serta 1,1 ton emas antam atau setara 1,07 triliun rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Said oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara. Sementara terdakwa Budi Said membantah tuduhan korupsi yang menjeratnya. Kelewatan ya Pak Budi dituntut 16 tahun ya Pak? Iya, fitnah semuanya. Udah. Makasih ya, maaf. Sebelumnya Budi Said didakwa melakukan korupsi dengan menerima selisih emas antam sebesar 58,13 kg atau senilai 35,07 miliar rupiah yang merugikan negara hingga 1,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.